masjid yang ulun tuan muliakan, seluruh pengurus remaja BKM dan panitia masjid yang ulun tuan muliakan, hadirin wal hadirat jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah. InsyaAllah sambil kita nyotadu niat iktikaf, juga mungkin malamnya gure kita hana dapat berhadir bersama dengan kita. Maka izinkan ulun tuan mengisi sedikit tausiah dan kita preh Isya. Mungkin tausiah yang ringan yang akan kita sama-sama bahas pada kesempatan yang mulianya adalah fadilah la haula wala quwwata illa billah. Salah satu wasiat Abi Zar yang merupakan sirah sahabat yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah, sebagaimana tersebut dalam kitab Bughiyatul Bahisa. Abi Zar berpesan, Rasulullah berpesan yang disampaikan oleh Abi Zar kepada kitanya, yaitu perbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Kita coba kaji pakan kita harus memperbanyak membaca la haula wala quwwata illa billah. Arti daripada kalimat tersebut hana daya dan hana upaya selain dengan izin Allah, kecuali dengan kekuatan yang nebili Allah, kecuali dengan iradah Allah. Kalimat la nafihinan adalah nafi jenis, bermakna semua daya dan semua upaya tidak akan kita dapat bila tanpa izin Allah. Seseorang boleh merencanakan apapun di dunia ini, tetapi cenekalan atas izin Allah yang keurungian tagai yang berhak mendapatkan. Lagi singa 20 pedumbuh desa na pemilihan gesi, dan rata-rata kampung calon 2 leput sampai 5. Tetapi so yang kehendak oleh Allah yang keurungian dengan kekuasaan Allah yang keurungian yang menang. Ada pigot si A, 3 ibadah si B, kemudian sisi juga orang yang sangat sosial dan religius, tapi yang menang yang kehendak oleh Allah. Tente mungkin jawaban sesuai dengan iman orang kampung. Nyo kampungnya 3 beriman kepada Allah, kirim pemimpin yang good. Nyo kampungnya sabuh model pemimpin pi sesuai kirim dalam kampungnya. Ini atas kekuatan Allah. Takalan lain pi juga demikian. Baik dalam bidang agama, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang bandum hana daya dan hana upaya atau kecuali atau kekuatan Allah. Itu definisi daripada la haula wala quwata illa billah. Mungkin secara pendek mantang. Akan tetapi ketika kita tamulazamah baca la haula wala quwwata illa billah, pertama akan kita dapat bekal ke syurga. Yang disebut oleh Nabi Muhammad, yang diriwayatkan oleh Muslim, bahawa sesungguhnya Nabi kita yang maukah aku tunjukkan satu bacaan yang bacaan tersebut menjadi simpanan kamu ke akhirat. Nah perle lungbi sabuh bacaan yang bacaannya jid ke rekening menuju akhirat, simpanan menuju akhirat. Artinya ketika kita membaca ini, maka akan menjadi simpanan di akhirat, kita akan petik fahala demi fahala dari Allah. Maka Nabi membacanya, sebutkan la haula wala quwwata illa billah. Bacaan la haula wala quwwata illa billah lepat kita baca. Di antaranya yang pertama leh sembahyang baik sipluh ke atau sesuai dengan tarikat yang diberikan oleh guru-guru kitanya. Bahkan ketika kita menjawab hayya 'alas shalah, ketika kita menjawab hayya 'alal falah, yang kita sebut adalah la haula wala quwwata illa billah. Bahkan karena untuk mendirikan solat tidak ada daya dan upaya bak diri kita manusia.
Karena untuk melakukan kemenangan atas dunianya, tamita rezeki, tamita sesuatu yang najid ke udip dalam dunianya berupa nafkah, semua itu tiada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Maka yang kita baca, la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita memperbanyak itu, berarti sabuh kata kubah rekening di akhirat. Yang kedua, tingkatkan rasa taat. Ibnu Mas'ud gepegah, tidak ada daya melawan maksiat selain atas pertolongan Allah. Kita tepu bersama salah sabuh yang paling berat dalam dunianya yang kebat lawan maksiat. Sembahyang insya-Allah kadang-kadang sanggup. Jauh masjid insya-Allah tak usaha. Tapi untuk lawan maksiat secara umumnya hana mudah sama sekali. Maka dengan kita sering membaca la haula wala quwwata illa billah akan meningkatkan rasa taat dan akan mampu bacut demi bacut membendung maksiat. Kan tingkatan gebi maksiat kena masing-masing. Li urang awan tingkatan maksiat hana sembahyang. Li urang na ilmu, li urang yang na sembahyang tingkatan maksiat hana gemurno pu yang kesembahyangnya. Li urang malim tingkatan maksiat iri dengki sesama dan sebagainya. Li urang kaya tingkatan maksiat dengan hartanya. Li urang gasin tingkatan maksiat dengan fitnahnya. Bandung-bandung memiliki tingkatan maksiat yang membuat kita jauh daripada taat. Sebab akan karena ketika kita bermaksiat, kita telah membentengi diri dari taat. Maka salah sabuh ubat daripada untuk dapat jauh maksiat adalah belele baca la haula wala quwwata illa billah. Karena menan geken Ibnu Mas'ud hana daya katanya untuk lawan daripada maksiatnya. Sehingga takalan lagi katanya. Ketika nasabuh masalah yang paling raya, yang ketika masalahnya han mampu lagi katanya tak sabar, pasti akan tajuk jalan-jalan maksiat untuk terlewatinya. Jalan bengih gop, jalan fitnah ke gop, jalan benci ke gop, ataupun jalan hana perumun gop aja. Akan tetapi ketika kita sadar bahawa kita hamba lain, kita hamba yang hina di hadapan Allah, mungkin kan takaleng gop dengan maksiat, kan talawan gop, kan ta fitnah gop. Akan tetapi kembali tahadirkan kelemahan yang nabak diri kita dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Maka ucapan la haula wala quwwata illa billah akan meningkatkan rasa taat kita kepada Allah. Kejit cin kala nilai surau-uro jin. Orang yang le sebut nama Allah, asai nama salah disebut la haula wala quwwata illa billah, kadang-kadang hana preh singa, hana preh entuk cak uro aju Allah gebi solusi. Kadang detiknya aju na solusi, kadang seputnya aju na solusi. Ni ingat na pernah iron mengucap ya Allah dron maha tolong. Ya Allah la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang golom netemung solusi lain, Allah kan nabi solusi secepat-cepatnya kepada kita nyo. Maka salah menyonauri neng gaduh sabi-sabi hana syukur kepada Allah. Ubena keluhan-keluhan kepegah bak gop. Di dalam keluhan yang kepegah bak gop, hana pernah kepegah bak Allah dengan ucapan pelemohro la haula wala quwata illa billah. Katanya juga yang agam ubina keluhan-keluhan keluarga, keluhan diri, sakit roh dan sebagainya, abih mandum tak cerita bak gop yang kadang-kadang ken doktor yang hai itu opubat. Akan tetapi tidak pernah kadang-kadang lagi tanyo merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita sering membaca la haula wala quwata illa billah, maka diselamatkan dari bahaya dan merumpuk kekuatan-kekuatan yang ilahiyah yang hana taduga-duga. Le contoh musibah yang na di depan katanya. Le contoh cobaan yang terbentang di ke katanya. Cobaan yang secara manusiawi hebat semikir. Cobaan yang secara manusiawi ada katanya ahli ibadah, ada katanya ahli jamaah, sang kadang-kadang kena ada ingat.
Kadang-kadang bak tarhim dari cobaan yang bak menerima cobaan yang tidak mudah, han mudah. Watena merumpak cobaan yang laginyan. Watena merumpak musibah yang laginyan, bahaya yang laginyan. Tentu lagi tanya takun la haula wala quwata illa billah. Insya-Allah Allah bantu daripada musibah yang laginnya. Contoh anu asja nan goknyan auf ditawan oleh pasukan lain. Auf ditawan oleh pasukan lain. Kemudian asja gemerumpak baginda Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Nabi sabuh kalimat ke long. Nabi sabuh senjata ke long. Untuk long puas ke anak long. Untuk long sampai ke anak long yang kaitawan le musuh di dalam penjara. Kira-kira pu yang god ibaca li anak long. Sehingga anak long selamat daripada tawanan. Dan anak long merumpak kelepasan daripada penjaranya. Kemudian Rasulullah mengirim utusan dan disampaikan kepada Auf yang dalam penjara tersebut bahawa sesungguhnya hai Auf, perbanyaklah legata membaca la haula wala quwata illa billah. Karena Auf memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah, maka Auf bakwatenyan pelan-pelan putuh ikatan rantai dan Auf bisa lari daripada tawanan penjara tersebut. Ni bayang kalimat la haula wala quwata illa billah putuh rantai. Itanyo memang hantruh tingkatnya, pulom lagi tanyo tak baca 10 ge le semayang. Jadi beta harap putuh rantai, releh gembok di rumah dengan la haula haitim lagi-lagi tanyo. Akan tetapi walaupun haitim laginya letak bahaya di kegedanyo. Letak bahaya dalam keluarga gedanyo. Letak musibah kadang yang terhadang di kegedanyo. Mudah-mudahan dengan bacaan la haula wala quwata illa billah, Allah bi jalan yang hana terduga. Yang nama ji utang kat ruh bak tanggai igop hana ada pu-sapu yan. Yang nama ji janji mentruh kat tempo yang igop hana ada pu-sapu yan, 2 pu sagai. Nyo hae dah tunai, siap-siap keneng caci dari burung lain. Awak lagi nyan pu tak pegat tapakan melha. Awak lagi nyan pu tak pegat tamen jalur kiri, tamen jalur yang gelarang oleh Allah. Bak wate lagi nyan ke lagi tanya harus mengambil jalan vertikal ataupun sandaran vertikal atau disebut dengan hablum minallah. Yan bak wate nyan bet tua-tua lagi tanya tak ikat roh kepada Allah, hanya Allah yang akan mampu memberikan balasannya. Sabo saat sidro gure gene belah rumah. Kebetulan goknyan hanapeng gene belah rumah. Tapi dikarenakan goknyan gekeun bak rumah insya-Allah menyona rezeki kita yo tak belah rumah. Gekele rumah kan menan. Tacuk papai yang napeng tamutang berang kapat manteng masalah syubhat-syubhat baju ne maklum manteng. Yang penting rumah benar bang, karena memang getanyo anak pika raya-raya. Sidro ulama tersebut sering membaca la haula wala quwata illa billah. Sering beliau berzikir kepada Allah. Artinya beliau yakin akan bantuan Allah. Tasaba ma'ile insya-Allah. Akhir ji naziro urang gena publo rumah. Gena publo rumah takenlah harga 500 juta. Karena harga 500 juta sang isteri galak, pak yang nemutang bang. Jino yang tamita halu-halu tak berpanena ada riba-riba bacut kamu darat, ne maklum bang, necok laju rumah cukup murah ke pula. Tenang, insya-Allah kita akan tablo secara halu. Peng yang nasajal 50 juta, gejak bapa rumah kiban ne publo rumah. Nyo, ulun tuan lo ne publo rumah. Rumah yang tak ne publo padum 500 juta. Umma kiban cara ilung napeng 50 juta. Kan menantungku drone orang semubut baklung. Drone gore anak-anak kamu. Kali 50 juta ke 50 juta nabi aja kena peng 50 juta, rumahnya pihana long du le. Necok aja rumahnya pajan yang napeng ne cicil. Kiban tak cicil per 50 juta pudi nian. Padum persen tagai elom bayu ben ni apikenya tungku. Oh kahain bayu sehingga kam meninggal elom pemaah. Elom pidih na rumah dua boh tu. Ya memang mungkin karena rezeki ron terus kena peng 50 juta najik tanya rumah long.
Cok rumahnya keron, kena nebapai 50 juta, tak tekin tanda kajadi dan mau utang. Tiba-tiba, goknyan juga gua wasiat. Menyo goknyan meninggai, rumah long hana payah bayu le hai tungku hai. Gua ke pegah habanyan bak perumah ke. Ternyata luar biasa sambutan perumah. Betul kembali beriman kepada Allah. Yakin ada yang ged ba Allah. Sering disebut dengan nama Allah. Han gecok jalan-jalan kiri lagi ada pegah bunuh jalan syubhat dan sebagainya. Walhasil rumah yang gecita-cita teruh. Itu merupakan salah satu sebab. Ketika lagi tanya, han taplung dari jalan Allah tengah musibah apapun, insya Allah Allah yang akan memberikan solusi. Belum tingkat bahaya-bahaya ngemusuh, han mudah. Kadang-kadang naurengi musuh dengan salah mufum dengan tanya kajit ke musuh tanya. Kadang-kadang tanya juga bak bengih, bak emosi kamu tamah musuh. Yang untuk talewati sabah musuhnya han mudah. Kadang-kadang itanya talewati dengan memaafkan musuh tidak mau memaafkan selain daripada membalas kesalahan. Dan itu mungkin obatnya juga la haula wala quwwata illa billah. Jadi hana enteng kalimatnya. Kalimat yang paling raya yang jid kesabuh senjata bagi kitanya untuk talewati bahaya yang raya dan juga untuk talewati untuk kekuatan-kekuatan yang besar bersama dengan kitanya. Kemudian selanjutnya kalimat la haula wala quwwata illa billah juga menjadi penawar, menjadi obat. Lagi kepegah dalam hadis riwayat Tabrani, baginda Rasul mengatakan, siapa yang ucap la haula wala quwwata illa billah, maka itu akan menjadi penawar baginya dari penyakit dan juga dari bimbang. Di dalam hadisnya tersebut bagaimana fadilah la haula wala quwwata illa billah. Jid ke penawar daripada penyakit dan jid kepada ubat ketika bimbang. Sebuah saat ketika kamu melakukan perjalanan dakwah, katalah utir rimba, utir raya, mungkin karena untuk menghibur supir nak bek tengah supir, kamu sedikit bercanda. Ternyata mungkin canda kamu sampai ruh mekhim. Mungkin Allah getegur kamu. Mungkin juga kadang makhluk-makhluk halus iselip kamu sehingga kamu salah jalan bak sabuh tempat. Ternyata jalan kamu makin ubud aju-aju kaken jalan raya nyo. Jadi sang kaken jalan menuju melabuh li sangnya. Sang kaken jalan menuju jalan raya li kahana mohol li. Kamu tingat hai kadang bunuh katanya raya-raya tatakhim. Kadang bunuh katanya terlalu riang-riang tat, kadang nayam bengih, kadang juga ditegur katanya oleh Allah. Ya tak istighfar, tak istighfar, tak baca la haula wala quwata illa billah. Golom 15 detik kamu istighfar, golom 15 detik kamu ucap nama Allah, terus haju sabuh Honda. Motor kamu balik menganggap ka sesat laut rimba. Baru mau balik motosikal terus sabuh Honda, awak yak demdrin. Ikun Honda nak jak tungku, kamu menekwo kudih ubanda Aceh. Menyonek wa ubanda Aceh ka betul tungku balik tungku balik ka betul nyan. Langsung kamu terima kasih Pak hon nek jak Aaron. Kamu baru wa demdrin, kamu meni awo kedih sit jalan menuju ubanda Aceh. Cini kalen. Baru 15 detik kamu baca istighfar kepada Allah, laki ampun ba Allah dan juga mengucapkan kalimat yang kuat tersebut, maka sungguh Allah nepu maah kamu dan Allah nebi jalan langsung terus bantuan untuk menan. Sabo saat ulun tuan juga sembahyang. To ngai terjun hana moho ho kiblat. Hana moho ho kiblat kira-kiranya. Akhirnya wudu aju. Alih wudu membaca doa asyhadu alla ilaha illallah sampai selesai. Watilih membaca doa berdoa ba Allah, ya Allah, ni petunjuk saya kiblat kelung ya Allah. Kalung kalen mata wuro hana pat hana pahlom. Sang ragu ulung ho arah kiblat ni petunjuk ya Allah. Bak lung kalen sang lung yakin kedih hadap kiblat. Lung cok ismayang lung doa lagi lung deng lung hadap kiblat. Baru lung dikebi Allahu Akbar terus sira urang tungku. Karena bunuh lung kalen hana urang masira piang na namanya. Belah di bate terus sira urang tungku. Salah arah kiblat ro ni. Yang betul arah kiblat adalah kedih tungku, mereng kedih.
Terima kasih baru long deng long sembahyang di atas batai bai terjun. Cini kalen dengan sebab long berdoa ba Allah, terus orang gebi bantu oleh Allah untuk petunjuk ho kiblat long. Tingat long dalam pribadi beda pegah drone. Artinya ternyata siuro ke siuro asai tatem melake ba Allah. Ge putro. Asai tatem aku dro terlemah di sisi Allah ge bantu. Tetapi nyo sok ro cukup berat nyo yang berat. Teka bawa habis, sok habis. Hangka petih ke dan sebagainya. Ke cukup berek dan sebagainya. Kalimat-kalimat yang mengagungkan diri. Sehingga han mengaku Allah Maha Kuat. Nyo yang berbahaya. Maka oleh karenanya cita kalian. Kiban gebi petunjuk oleh Allah. Menansit lagi tanyo. Ketika bimbang. La haula wa la quwata illa billah. Gebi petunjuk. Tanyo yang kat Tuhan. Na melintir, jalan melintir, ragu tu. Juga la haula wala quwata illa billah untuk menguatkan hati. Kita nyona pilihan sesuatu teh lom pilih mesti lagi model tengok. Baik salah pilih limang turgo. Juga kita baca la haula wala quwata illa billah. Talaki petunjuk ba Allah sehingga su tanyo harusak walaupun hana menang yang kita nyo pilih. Itu merupakan kelebihan termasuk penawar. Jadi nasira orang irmo sakit. Jadi preh doktor sabi pegah bak perumah. Posiblah hana terus doktor. Posiblah hana terus doktor. I perumah pegah salah doktor. Kemudian le lako pegah hana beres rumah sakitnya. Le anu juga ya dut perawat-perawat pohnyo kolom terus doktor. Ayah long ko berat sakit. Put ge urang jaga orang sakit, ramah ngau orang sakit malimang hana pernah ge ucap la haula wala quwata illa billah. Malimang hana tho yang baca Quran, baca Yasin ke bagah pulih. Malimang hana ke berzikir kepada Allah. Gaduh ke mupat ke urang rumah sakit. Yang contoh kecil mentang. Padahal salah sabuh ubat adalah la haula wala quwata illa billah. So yang ucap la haula wala quwata illa billah jid ke penawar bagi urangnya. Walhasil hana jid ke penawar yang lagi-lagi model bunuh. Yang napu taih rumah sakit lagi yan. Karena pakan dumnan ka sakit hana tak sebut nama Allah. Dumnan ka sakit lagi tanya mentang hana ingat kepada Allah, mentang yang kita ingat adalah doktor dengan doktor. Padahal doktor hanya penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang terakhir menyoleh kita sering membaca la haula wala quwata illa billah, menutup celah kefakiran. Ia juga penting. Karena Rasul bersabda, siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali, maka selamanya tidak akan ditimpa kefakiran. Jadi hana cerita le orang Islam sebenarnya miskin. Nya untuk hana kaya betul. Punya untuk hidup sederhana betul. Tetapi nya untuk mereh-reh sampai hana bu, sampai hana merumpai, tok gara-gara hana ibadah. Yang kalian orang-orang ibadah, hana tak doa pegah aja. Kanya orang kunasir, hana doa pilih tabak. Dan karat han udung, sini jit pajuh pegah doktor. Dan karat ungkuk si nyampi sini pajuh artiji. Menyokitanya iman ka jelas ya. Ho yang tajak ibi kanduri legop, ho yang tajak ibi kupi legop, ho yang tajak ibi kuih legop. Kadang-kadang hana tajak urmoh ji ya intat urmoh tanyo. Tetapi sebalik ji urangnya hantam pernah disebut kalimat Allah. Hantam pernah disebut la haula wala quwata illa billah, mereh-reh ge, mentem paneng udip ge. Yang mata datang yang pajan minta rezeki, hai pu pajan poh 8 euro sampai poh 8 bengah lom gede, 20 je minan. Nah, urang lah dom maah ke babeca, tetapi si euro ke demeng 7 tamat. Nah, urang lah dom but cilet-cilet, 20 je ibadah, 20 je minta rezeki, sembahyang han merumpak, rezeki pihak merumpak. Pu ke pegabut. Paling kurang lagi kita tetap tak ibadah, masalah minta rezeki tetap. Lagi-lagi yang contoh, tak baca la haula wala quwata illa billah sirtoh ke, insya-Allah kegunci kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kenyan hadirin, cini kalian. Maka oleh karenanya, kita sangat yakin kepada seluruh anak-anak kita yang memang ituri Allah dengan sering menyebut nama Allah, dengan sering itimjak berat, makanya akan terbaca, akan terbiasa dengan hal-hal yang baik laginya. Tetapi menyo sama-sama ayah naturi Allah,
anu hanaturi Allah lam rumah hantam na sembahyang yang rumah yang ke model-model lagi nyo walhasil akan terjadi hal-hal yang maksiat dalam rumah tangga, akan lahir anu-anu yang jid kemusuh tu dalam hidupnya. Maka sedih tak kalian. Ulumnya karap-karap tahun baru ni kalian akan terjadi bermacam-macam hal tu. Hal-hal yang hana gepurno dalam agama akan dipubut oleh anak-anak katanya. Punya hal kecil, baik itu memperingati tahun baru nanti, baik itu yang namanya peringati Uroraya gop, sibuk tanya gop Uroraya, tanya yang sibuk. Baik itu dengan hal-hal lain. Akan tetapi ketika lagi tanya, tak perbanyak draw menghadap Allah Subhanahu wa taala, lung yakin akan merumpa nyan bandum. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika udip dalam dunianya, jino sama-sama katanya udip di Aceh, sama-sama udip di Nanggro yang bersyariat. Akan tetapi pelan-pelan takalan model-model ibadah katanya ataupun kekuatan-kekuatan ibadah katanya semakin kurang. Pakan kurangnya mungkin salah sabuh karena katanya jiuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ci sama-sama katanya dukung, katanya saling mau pegah-pegah agar sekurang-kurang ji syariat yang na di Nanggro Acehnya bertahan dengan sebabnya lagi tanya mampu melahirkan anu-anu yang le ingat Allah lagi dah pegah guna. Maka sebagai bacut manteng, sebagai hal yang sangat penting yang mungkin ulun tuan sampaikan, padum-padum boh kejadian yang hantam takalan broken kana jino bagetanya. Baik itu kejadian poh mupoh mayit pada hainyo Nanggro tengah aman mayit kana man sabohnya. Yang kedua kejadian budaya. Salah sidro ngan gure katanya di PD kebetulan mata gebi tausiah lainnya gepegah. Kebetulan tengah pora hidi PD gepegah higonya hantam longkalan di PD-nya urung pakai LUN. Tetapi jino kala selama pora, selama pekan olahraga yang terjadi hidi. Ilung pihino cukup menyesali dengan banyaknya mahasiswa di seluruh dunia, seluruh Indonesia tamang kena. Lung juga kalian di lok semawenya juga kan lagi nyan rupa. Iluet rata sago seput ngan malam. Tubit malam kamangan anak muda ngeluet. Ilung long kalian manteng malelu. Karena muda-muda long, muda-muda draw na jamun. Handa jit tubit hang ngeluet. Ada dum'e palis tu. Handa jit tubit ngeluet nyan. Karena paken, karena kita sadar. Ilung ya ceh. Ya long Islam, maklung Islam. Keluarga long Islam, gure-gure long uring hebat ban Bandung. Ilung halung jing tubit ngeluet. Lain hidi balapangan bola, hidi tabi-tabiro tu. Karena orang nyamun urina hana gak nonton bola. Tanya uragam tapi keroro dinan, tak mele-mele kerot. Tapi jino yang terjadi di mana-mana hoya longkalan. Belum fikirkan Islam, ternyata Islam. Nah ini juga merupakan hal yang sangat bahaya. Yang lahir daripada anak-anak kita bersama. Anak orang Aceh, anak orang Islam. Akan tetapi budaya semakin hari semakin gada. Maka budaya-budaya yang laginya ia juga merupakan doa kita bersama. Semoga di tahun 2020 Brexit terjadi laginya makin merendah dekadensi ataupun makin merendah akhlak kita orang Islam sehingga hanagat. Maka hadirin sekalian, mudah-mudahan melalui cerobongnya ulun tuan mengajak kepada kita bersama, sama-sama tasindirlah orang bermaksiat yang model laginya. Sama-sama tabimbinglah orang yang mesiblah ui yang laginya sehingga mereka juga mau mengenal masjid, mau masuk ke dalam masjid dan mau menjadi ahli jamaah lagi gure-gure kitanya yang selalu istiqamah dalam berjamaah ini. Yang manteng yang dapat ulun tuan sampaikan pada kesempatan yang mulianya. Sama-sama lagi tanya kalih tabahas tentang fadilah la haula wala quwwata illa billah. Sehingga bekli model lagi urung-urung jamun. Lagi istri-istri sebagian urung hana mufum. Ana mufum pu patakeun la haula wala quwata illa billah. Sehingga la rumah tangga jid kegabu. Sabo saat perumah tengah hadeja. Tengah hadeja perumah, tengah hadeja tiba-tiba rubah ke. Kebetulan perumah tumbun lah naik 20 kilo. Karena tumbun perumah gekeun bang tolong adik. Neban tulung lung karubah bang nebut si alung. Lilako kan gesemiki le urang ubut pijut. Perumah ke tumbun. Kan mudah buat abut perumah yang tumbun.
maka lelako ke kun la haula wala quwwata illa billah. Bengih perumo. Mantang ne meratib hande bantu ulung aju. Pun meratib lom ka rubah lagi nyo. Bengih perumo. Sampai malam hana pegah-pegah haba, ron hana setia. Jamun cinta sampai matinya ka mati cinta. Hana patih leron cinta kelung. Bukti ji bunuh rubah iron nanti meratib hana tembet lung. Padahal jelas-jelas sang lako hai gebet perumah bak kebayang kurung puluh kilo. Han mudah untuk tabut perumah dum-dum no obedrom. Akan tetapi dengan kebaca la haula wala quwata illa billah, kadang je darik-darik bacut. Gebi jalan petunjuk oleh Allah. Nya juga bahaya. Ladum perumah na yang gabuk dengan lako gara-gara hana mufum. Contoh bayar MN support kadang-kadang red ba Honda ba gerhim lelako ba polisi tidur karhet promo. Gekeun lelako inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ka bengih promo kalau mati lungbang kepun darhet nyan musibah maka lelako gekeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya kalimat-kalimat yang simple, kalimat yang memang takkan tiura-ura terhadap masalah-masalah yang terjadi. Baik innalillah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, ka asing. Yang mio tan jadi anak tanya ti berat lo masing. Hai ni mio namnyo putakeun, mio nanyo putakeun, paling heboh hiji je dikeun hagai. Alhamdulillah wa ta bersin, astaghfirullah wa ta salah. Maka oleh karenanya purnolah sifat-sifat Allah, purnolah zikir-zikir Allah kepada anak sekurang-kurang ji di dalam kejadian tiura-ura, di dalam bud anak tiura-ura. Baik imulai belajar, imulai makan dan hal lain, insya-Allah ia juga merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah. Karena sesungguhnya dengan mengingat Allah, kita akan gebi petunjuk. Karena sesungguhnya dengan sabi lagi kita tersebut nama Allah, lagi lengkup pegah bak khutbah baru, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Nyo manteng yang dapat ulun tuan sampaikan. Lebih dan kurang ulun tuan laki maaf. Siatu mungkin kita tapreh salat berjamaah Isya, maka ulun tuan akhiri dengan billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.